Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar doang ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting ilmunya nyampe, oke? Dan seperti biasa tadi udah umumin akan banyak ada kuis. Yang bisa jawab kuis angkat tangan. Apabila jawabannya benar, maka gocap. Oke. Pertanyaan pertama. Indonesia merdeka tahun berapa? Hah? Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini merdeka ini emang harus disyukurin, men. Itu lihat aja itu video-video segala macam perang Israel sama Palestina, bener gak? Repot kalau kagak merdeka, repot, bener gak? Jadi kita harus syukurin. Dengan kemerdekaan ini insya Allah kita isi supaya kita hidup mulia. Oke? Masuk ilmu pertama. Imam Syafi'i mengatakan kemuliaan manusia terletak pada 3 hal. Oke. Yang pertama kata Imam Syafi'i. Kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang-orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. Ini men. Kita kadang-kadang punya duit kagak mau ngomong, bener gak? Takut orang mintain. Giliran gak punya duit aja ngomong kemana-mana. Jangan men. Rasulullah SAW mengatakan orang yang kaya raya bukanlah orang yang banyak hartanya. Tapi orang yang kaya raya adalah orang yang memiliki rasa cukup dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidan. Siapa-siapa yang dapat mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Hidup banyakin syukur aja men. Rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar. Udah dari soalnya begitu. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, apabila hilang akan ku ganti kata Allah. Apabila kurang akan aku tambahi. Terus takut apa kita kan? Bener gak? Dalam ilmu tasawuf dikit ya. Rezeki itu macam-macam, bukan soal duit doang. Bener gak? Rezeki yang paling rendah adalah harta. Ini men. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, hartamu itu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, apabila harta itu engkau belikan makanan, engkau makan, makanannya masuk perut, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Ini namanya baru minuman, belum jadi rezeki. Ntar kalau udah diminum, baru jadi rezeki. Ngerti gak? Makanan baru makanan namanya, tapi kalau kita udah makan baru jadi rezeki, benar gak? Oke. Yang kedua, rezeki itu baru harta itu baru jadi rezeki kita apabila harta itu kita ambil, kita beliin barang, baju kayak celana kayak mobil kayak motor kayak rumah kayak segala macam, kemudian dia akan menjadi usang. Dan yang ketiga, apabila harta itu kita ambil, kita sedekahkan. Inilah yang akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya harta adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ente kaya raya tapi sakit mau ngapain? Nah, bener gak? Waktu COVID. Harta saya segitu-gitu juga, bener gak? Tapi gak boleh keluar dari kamar doang, gak boleh. Pembantu aja naruh makanan gak berani, taruh depan pintu, bener gak? Nah, harta yang paling tinggi itu, rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Paham ya? Rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh-solehah, men, rezeki paling utama.
Kita hidup nggak lama, paling 60, 70, 80, 90 tahun mati, bener gak? Amalan kita kagak cukup, mau nyampe surga kemana ente? Baru juga pada insaf umur 40-an, 50-an, bener gak? Tapi kalau ada anak yang soleh beres, men, bener gak? Kita udah mati, masih ada terus anak soleh yang ngasih kirimin kita pahala, bener gak? Oke. Dan rezeki yang paling patut kita syukuri adalah husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ini men. Husnul khatimah penting. Bisa jadi kita seumur-umur hidup jadi orang baik, bener gak? Giliran mau mati, kadang-kadang kalau jadi orang baik terus kadang kita capek, bener gak? Pengen nyobain juga jadi orang brengsek dikit kayak apa, bener gak? Pas nyobain jadi orang brengsek dikit, tahu-tahu kita mati. Su'ul khatimah, bener. Nauzubillah min zalik, bener gak? Udah, husnul khatimah, oke? Waktu itu Allah manggil Jibril. Bril, sini Bril, kata Allah. Datang Jibril. Coba Bril, ente jalan-jalan ke dunia, liatin kelakuan anak cucu Adam, kata Allah. Turun Jibril ke dunia. Dilihatin anak cucu Adam kelakuannya macam-macam dah. Bener gak? Yang kita lagi di masjid aja kayak begini, soleh-soleh, bener gak? Lagi di luar masjid kelakuan kita macam-macam, bener gak? Jibril takjub sama satu orang laki-laki. Yang laki-laki ini apa juga kejadian yang menimpa dirinya selalu bilang Alhamdulillah. Apa juga musibah, apa juga kejadian dia selalu bilang Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jibril balik lagi ke Allah. Jibril lapor, Allah, itu ada suatu orang hambamu itu luar biasa. Redonya dia menerima takdirmu. Apa juga kejadian pasti bilangnya Alhamdulillah. Allah mendengar laporan Jibril, kemudian Allah tersenyum lalu mengatakan, coba Jibril, ente jalan-jalan dah ke Lauhul Mahfuz. Tengokin di sono, ada daftar calon penghuni surga, daftar calon penghuni neraka. Jibril jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz, dibuka daftar calon penghuni surga, bener gak? Lah orang baik kayak gitu pasti masuk surga dong, bener gak? Buka daftar calon penghuni surga, dicari sama Jibril, nama itu orang kagak ada. Jibril kaget, lah kok bisa orang sebaik itu kagak ada dalam daftar calon penghuni surga? Jibril buka daftar calon penghuni neraka. Dilihat sama Jibril, ternyata orang itu ada dalam daftar calon penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Jibril langsung balik lagi sama Allah. Allah, izinkan aku untuk turun lagi ke dunia, kata Jibril. Mau ngapain Jibril, kata Allah? Aku ingin memberitahu orang tersebut agar dia berdoa padamu minta husnul khotimah. Ini ngerti gak? Oke, kata Allah, turun Jibril. Assalamualaikum, waalaikumsalam, fulan. Coba ente doa sama Allah. Doa apa ya, kata dia? Doa minta husnul khotimah. Orang ini jadi nanya, kenapa saya harus doa minta husnul khotimah? Kemudian Jibril mengatakan, karena aku melihat namamu ada dalam daftar calon penghuni neraka. Orang ini ketika dikasih tahu Jibril gitu, dia langsung bilang, Alhamdulillah. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menempatkan tempat terbaik untuk diriku di akhirat kelak di neraka, Alhamdulillah. Jibril pening dah. Ini orang bagaimana ya? Jibril balik lagi ke Allah. Allah itu hamba-Mu biasa dah, benar-benar. Diminta suruh baca husnul khotimah. Berdoa husnul khotimah, waktu dikasih tahu dia calon penghuni neraka, dia bilang Alhamdulillah. Allah tersenyum mendengar penjelasan Jibril, lalu Allah bilang, coba Jibril ente jalan-jalan lagi ke Lauhul Mahfuz, tengokin lagi dah daftarnya. Maka Jibril pergi lagi Lauhul Mahfuz, dibuka sama Jibril daftar calon penghuni surga, daftar calon penghuni neraka, nama orang itu udah kagak ada di daftar calon penghuni neraka. Jibril buka daftar calon penghuni surga, nama orang itu ada di daftar calon penghuni surga. Allah telah merubah takdirnya dari seorang calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni. Oke. Yang kedua kata Imam Syafi'i. Yang pertama ingat ya.
Keutamaan kemuliaan manusia itu terletak ketika dia mampu menyembunyikan kemiskinan dan kefakirannya, sehingga orang-orang sekitarnya selalu melihat dia sebagai orang yang selalu berkecukupan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kekecewaan kita, kemarahan kita, penyesalan kita, sehingga orang-orang sekitar kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redho atas ketentuannya Allah. Ini men. Takdir Allah ya udah kayak begitu. Lu mau redho mau nggak redho, takdir Allah pasti terjadi. Ngerti gak? Udah gitu aja. Hidup emang kayak begini, Bu. Bener gak? Allah nggak pernah janjiin hidup ini bakal mudah. Tapi Allah janjiin la yukallifullahu Allah nggak janjiin hidup ini bakal mudah, tapi Allah janjiin setiap Allah pernah kasih kita cobaan yang melampaui kemampuan kita untuk tangguhnya. Udah jalanin aja hidup dah, udah umur segini saya belum satu, bener gak? Segala macam udah kita lewatin, ketabrak mobil udah pernah, bener gak? Kaki putus udah pernah, bener dah. Jalanin aja hidup, bener gak? Ada Allah ini, bener gak? Allah janjiin kepada kita, belakang, fa inna ma'al usri. Setiap kali Allah kasih kita kesulitan, pada saat yang sama Allah berikan kepada kita banyak kemudahan. Udah tenang aja men, itu pada Allah, itu takut apa sih lu? Oke. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kepedihan hati kita, kesedihan hati kita, sehingga orang-orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Kita sedih berapa sering sedihnya benar? Berapa lama sih sedihnya benar? Banyak sedihnya apa bahagia benar? Tenang aja men, bukan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran. Fabi ayyi Fabi ayyi Qul huwallahu Paham ya. Udah men, tenang aja dah. Ingat kata Imam Syafi'i 3 hal ya. Kemuliaan manusia terletak pada 3 hal. Yang pertama, kalau kita bisa menyembunyikan kemiskinan kita, kefakiran kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu berkecukupan. Nomor 2, kemuliaan manusia terletak ketika kita bisa menyembunyikan penyesalan kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redho. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan kita, kepiluan kita, kepedihan hati kita, sehingga orang sekeliling kita selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Paham ya? Bab 2. Habis ini ya, bab 2 nih. Tadi itu Imam Syafi'i, sekarang Imam Junaid Al-Baghdadi. Oke, bab 2 nih, udah ganti bab nih. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, Allah akan mengangkat derajat kita walaupun amalan kita sedikit, walaupun ilmu kita sedikit. Kalau kita lakukan 4 hal ini. Ilmu kedua nih, bab 2, oke. Allah akan mengangkat derajat kita walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amal kita sedikit, kalau kita menjalankan 4 hal ini. Yang pertama, kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Ya, mantap. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Udah sabar aja men.
Nggak sabaran banget. Udah yang pertama ya. Kalau kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran. Karena sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesederhanaan. Sederhana dalam suka pada sesuatu, sederhana dalam enggak suka pada sesuatu, sederhana aja. Hidup mah pertengahan aja dah, benar enggak? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, ini mengutip hadisnya Rasulullah SAW, kalau engkau tidak suka pada sesuatu, jangan berlebihan, karena bisa jadi apa yang kau tidak sukai itu suatu saat akan jadi teman. Kalau engkau membenci seseorang, jangan berlebihan. Karena bisa jadi suatu saat orang yang kau benci itu akan jadi temanmu. Gitu ya, ngerti. Sederhana aja, hidup sederhana. Begitu juga dalam hidup kita, udah nggak usah ente, aduh, kayak orang kaya juga nggak gitu-gitu amat, bener ya. Ini kaya juga belum, tapi biar kelihatan gitu. Jangan. Nomor 2. Nomor 3 kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kemurah hatian. Banyakin sodakoh. Kalau nggak bisa sodakoh pakai duit, nggak apa-apa. Sodakoh pakai tenaga juga bisa. Bahkan dengan senyum juga udah sodakoh. Bener nggak? Banyakin kita membuat manfaat pada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda. Tadi cewek cowok terakhir ya? Cowok sekarang ya? Oke, cowok. Okay. Khairun nas anfa'uhum. Hah? Siapa? Bisa jawab gak? Sini. Yang udah berdiri sini. Ya dua-duanya. Sini. Tiga-tiganya boleh. Sini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati jalani hidup dengan penuh kesabaran. Jalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Jalani hidup dengan penuh kemurahan hatian. Oke. Sebelum yang keempat nih, kita terangin dulu yang atas ya. Waktu itu Rasulullah SAW mendatangi sekelompok kaum Ansor. Lalu Rasulullah SAW bertanya pada kaum Ansor tersebut, apakah kalian termasuk orang-orang yang beriman? Maka kaum Ansor yang hadir nggak bisa jawab, bingung kok Rasulullah SAW nanyanya kayak begini. Padahal Rasulullah SAW udah tahu bahwa ini kami kaum Ansor udah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah kok Rasulullah SAW nanya, apakah kalian termasuk orang yang beriman? Pada diam semua. Hadir di antara kaum Ansor itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar menjawab, memecah keheningan itu. Ya, kami termasuk orang-orang yang beriman ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apa tandanya kalian termasuk orang-orang yang beriman? Maka Umar bin Khattab mengatakan, kalau kami mendapat nikmat, kami bersyukur. Tanda yang pertama. Kalau kami mendapat cobaan, kami bersabar. Dan yang ketiga, kami redho atas segala takdir Allah pada diri kami. Oke? Balik lagi pada Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Yang pertama tadi ada jalani hidup dengan kesabaran, jalani hidup dengan kesederhanaan, jalani hidup dengan kemurah hatian, dan yang keempat, jalani hidup dengan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, men. Udah cukup kita sholat 5 waktu aja, ente udah bisa sholat 5 waktu. Cukup. Mau nggak bisa nambahin sholat malam segala macam nggak apa-apa. Tapi jalan ini hidup dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kemurahan hatian, dengan penuh akhlakul karimah. Allah akan angkat derajat kita. Oke? Ilmu kita terbatas, ente cuma ilmunya cuma sebatas baca Quran doang, benar nggak? Cuma
mendengar majelis taklim, nggak apa-apa. Tapi jalani hidup dengan penuh kesabaran, jalani hidup dengan penuh kesederhanaan, jalani hidup dengan penuh kemurah hatian, jalani hidup dengan penuh akhlakul karimah. Maka Allah akan angkat derajat kita. Benar kan? Dalam sebuah hadis lain, dalam sebuah ayat lain, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum nggak boleh dua kali. Walladzina gua jam. Utul ilma darajat. Siapa orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu di antara kalian, Allah akan berangkat derajatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nih waktunya udah habis, duit masih ada deh. Tapi duit waktu udah habis ya. Sebagai penutup saya ingin mengingatkan apa-apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, apa-apa yang disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi tadi, jangan lupa hidup itu bukan untuk cari kekayaan, bukan untuk cari ketenaran, bukan untuk ngejago, tapi yang penting hidup itu cari keberkahan. Paham ya? Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang sangat terkenal di Indonesia, tapi di Indonesia jadi salah kaprah. Ini dianggap doa mau makan, padahal bukan. Ini doa untuk cari rezeki yang bunyinya Allahumma barik lana. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Kau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Udah selesai jam 12:45. Kita akhiri sampai sini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Agus dan semua hatur nuhun pisan, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita dengan sukses menjalankan takwik akbar oleh Pak Adi Warman ya tadi. Memang pesannya sangat singkat, padat dan sangat mengandung unsur hiburan. Alhamdulillah sudah bagi-bagi. Kang Agus juga kebagiannya tadi. Alhamdulillah kebagian 50.000. Ya. Nah, bagaimana Kang Boy rencana dakwah di lingkungan ini seperti apa nih dengan adanya tabligh akbar atau apa ke depannya? Insya Allah ke depannya kita akan lebih bisa merangkul lebih luas ya, karena di sini kan tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berumur sudah tua, ada juga beberapa jamaah yang anak muda. Nah itu kita lagi mencoba insya Allah membuat formula atau mendatangkan pembicara-pembicara atau ustadz-ustadz yang bisa merangkul mereka juga supaya kegiatan syiar takbir akbar kita itu akan lebih banyak dikunjungi gitu Kang Agus ke depannya. Amin. Oleh semua kalangan lah, oleh semua umur gitu. Sip gitu. Terima kasih Kang Boy. Siap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kegiatan dakwah ini lebih bermanfaat dan lebih meluas lagi. Tentunya Islam yang moderat, yang toleransi dan berpenuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.